Arista. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai masalah moralitas pada remaja. Yang pertama yaitu motivasi dan perkembangan kesopanan. Nah, pada remaja terjadilah perubahan tingkah laku yang sebelumnya teratur dan tunduk dalam peraturan keluarga misalnya, kemudian menjadi tidak teratur atau tidak ada haluan. Pada masa remaja ini tidak lagi melaksanakan apa yang bertahun-tahun telah dilakukan atau diajarkan. Sebelum kita membahas yang lain, saya akan menjelaskan dulu tentang moral. Nah, moral adalah atau yang bisa diajarkan tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau berdasarkan agama tertentu. Moral juga sebagai tingkah laku hidup manusia yang berdasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai yang dilakukan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, timbullah pertanyaan, apakah telah terjadi suatu dekadensi moral? Dekadensi moral sendiri yang dialami pada saat remaja ini bersifat sementara. Mereka mengalami perkembangan yang wajar akan tercapai untuk moralitasnya. Yang wajar juga, gejolak moralitas sendiri sering mengesankan adanya dekadensi atau perubahan yang perkembangannya ke arah bentuk moralitas yang lebih dewasa. Yang kedua, di sini ada faktor-faktor dan perkembangan moralnya. Perkembangan moral ini juga dapat berjalan dengan lancar bila ada rangsangan sosial yang bermacam-macam pula. Nah, apabila kita mengamati tingkah laku ini pada batasan umur anak atau batasan umur orang atau manusia, akan terlihat hal-hal yang pertama pada anak sekolah. Tingkah lakunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbuatannya dikaitkan dengan ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran contohnya, dan dengan hadiah bila mengikuti aturan tersebut. Jadi pada anak sekolah ini mereka masih bisa diatur, enak gitu. Ya masih bisa mengikuti tata cara peraturan gitu. Selanjutnya yang kedua pada anak yang mengangkat remaja. Nah, pada masa ini anak berkeinginan untuk menjalankan peraturan yang berlaku dalam kelompok sebayanya maupun masyarakat sekitarnya. Jadi dalam anak yang mengangkat remaja ini mereka sudah mengenal yang namanya peraturan yang berlaku dalam kelompok semisal OSIS dalam sekolah. Nah, dalam masyarakat sekitarnya dia sudah mengenal yang namanya dalam agama semisal sholat Jumat. Ada keinginan untuk menjalankan peraturan dalam sebuah kelompok gitu kan. Yang ketiga di sini pada masa remaja. Nah, pada masa remaja ini ada kecerendungan untuk membentuk prinsip moral yang otonom. Maksudnya yang otonom yaitu prinsip yang berlaku bagi setiap individu walaupun tidak sesuai dengan prinsip kelompok maupun atasannya. Jadi mereka ingin melakukan dengan ciri atau keinginan mereka sendiri gitu. Dalam perkembangan moral juga perlu adanya tingkatan perkembangan secara intelek. Dengan perkembangan banyaknya peran yang dipegang, semakin banyak pula pengalaman yang merangsang perkembangan mereka atau perkembangan moral. Salah satunya perannya adalah kesempatan berpartisipasi dalam suatu kelompok, misal kesempatan bergaul di dalam kelompok itu tadi. Nah, di sini contohnya dalam peran kelompok keluarga. Nah, anak sebagai anggota kelompok harus menjalankan peran sosial sebagai anak terhadap orang tuanya
dan sesama saudaranya. Misal, karena apa? Dapat menyokong perkembangan si anak atau moral si anak ini dengan cara mengikutsertakan anak dalam beberapa pembicaraan dan pengambilan keputusan di keluarganya. Jadi biar si anak bisa berpikir kritis gitu. Yang kedua di sini ada kelompok teman sebaya atau peran seorang dalam peran teman sebaya. Dalam kelompok ini si anak harus menjalankan peran sosial sebagai salah satu anggota kelompok dalam mengikutsertakan secara aktif dalam tanggung jawab dan menetapkan atau menentukan maupun keputusan kelompok akan menyokong moral mereka. Jadi mereka bisa berpikir kritis dalam kelompok teman sebayanya, semisal kegiatan organisasi tadi gitu. Yang ketiga di sini ada kelompok yang bertalian dengan status sosial atau ekonomis. Adalah mengedepankan kepada pekerjaan yang mereka ini tidak sekolah gitu. Dan pendapatan yang diterima oleh pihak atau masyarakat dalam suatu kehidupan mereka. Jadi mereka moralnya dalam kemasyarakatan gitu. Adapun tahap perkembangan moral yang dilalui seseorang demi moralitas dewasa adalah dengan tahap kritis. Kritis terhadap suatu cara yang pernah diterimanya, mereka akan mulai menyadari bahwa sistem penilaian baik buruknya mereka merupakan salah satu sistem penilaian tercapainya sikap kritis itu tadi. Jadi akan menganggap dia semakin dewasa. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.